warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah fitoterapi akan mempresentasikan mengenai satu topik menarik, yaitu mengenai studi kasus. Kira-kira studi kasusnya apa ya? Seorang mahasiswa farmasi melakukan praktik kerja lapangan di sebuah industri herbal. Ia diminta untuk mengembangkan suatu sediaan farmasi, namun berbasis bahan alam yaitu dari ekstrak daun sambiloto, yang dikenal dengan efek antipiretik atau penurunan demam. Namun pada saat pengujian in vivo atau kepada hewan uji, tidak didapatkan hasil yang signifikan atau tidak mengalami penurunan demam yang signifikan. Padahal menurut literatur, sambiloto dikenal dengan efek antipiretik yang sangat kuat. Kira-kira kenapa ya itu bisa terjadi? Namun sebelum lebih lanjut, apakah kalian tahu apa itu sambiloto? Sambiloto merupakan salah satu tanaman herbal yang sering dijuluki sebagai King of Bitter. Artinya, dia memiliki rasa yang sangat pahit. Nah, kandungan dari sambiloto ini salah satunya adalah andrografolit. Nah, kandungan inilah yang menyebabkan sambiloto memiliki efek antipiretik yang kuat. Namun, dari studi kasus yang tadi, kira-kira apa sih penyebab dari ketidakberhasilan metode itu? Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, apa sih kemungkinan penyebab gagalnya efek antipiretik pada ekstrak tersebut? Yang pertama, ada rendahnya kadar senyawa aktif atau dosis kurang efektif. Efek antipiretik terhadap sambiloto dipengaruhi oleh kandungan andrografolit, flavonoid, alkaloid, dan steroid yang bekerja menghambat enzim COX, sehingga sintesis prostaglandin menurun. Jika kadar senyawa aktif rendah atau dosis belum mencapai efek terapeutik, efek penurunan suhu tubuh menjadi kurang optimal. Kemudian ada metode ekstraksi kurang optimal. Metode ekstraksi sangat menentukan jumlah dan kualitas senyawa bioaktif yang diperoleh dari sambiloto. Pemilihan pelarut, metode, dan durasi ekstraksi yang kurang tepat dapat menyebabkan senyawa aktif tidak terekstraksi maksimal, yang mengakibatkan kadar zat dalam ekstrak rendah dan aktivitas antipiretik tidak optimal. Dan yang terakhir, ada degradasi senyawa aktif selama pengolahan. Senyawa aktif dapat mengalami degradasi akibat suhu, cahaya, oksidasi, dan kelembapan selama proses pengolahan simplisia. Tahap seperti sortasi, penghancuran, dan pengeringan dapat menurunkan stabilitas senyawa bioaktif. Penurunan kadar senyawa aktif menyebabkan efek antipiretik menjadi tidak maksimal. Bagaimana sih proses fisiologi tanaman dan senyawa aktif dapat mempengaruhi pengolahan serta penyimpanan? Pengaruh yang pertama ada pengolahan terhadap fisiologi tanaman. Proses pengeringan, perajangan, penghancuran, serta pengeringan dapat mempengaruhi atau merusak struktur sel yang ada pada daun sehingga senyawa aktif dapat lebih mudah terpapar udara, cahaya, serta suhu. Kondisi ini memacu oksidasi dan degradasi senyawa aktif sehingga dapat menurunkan kualitas simplisia. Kemudian menurut jurnal yang kami dapat melaporkan bahwa proses pengeringan daun sambiloto berhasil menurunkan kadar air hingga 7,9% yang penting untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan menjaga kestabilan senyawa aktif selama penyimpanan. Kemudian ada pengaruh yang kedua yaitu suhunya terhadap senyawa aktif. Senyawa aktif terutama sambiloto dapat bersifat sensitif terhadap panas. Suhu tinggi selama pengeringan atau ekstraksi dapat mempercepat degradasi senyawa aktif. Kemudian menurut jurnal yang kami dapat menunjukkan bahwa proses pemanasan pada pembuatan simplisia dapat menyebabkan menurunnya kandungan senyawa bioaktif pada daun sambiloto, terutama akibat degradasi termal selama proses pengolahan. Selanjutnya ada pengaruh cahaya, kelembapan, dan oksigen. Cahaya memicu fotodegradasi, sedangkan oksigen dan kelembapan tinggi mempercepat oksidasi dan hidrolisis senyawa aktif. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas simplisia selama penyimpanan. Adapun menurut Asisa 2020 melaporkan bahwa penyimpanan simplisia selama 14 hari
menghasilkan kadar air ekstrak sebesar 42,23% lebih tinggi dibandingkan penyimpanan 7 hari, yaitu 23,88%. Hal ini menunjukkan bahwa lama penyimpanan berpengaruh terhadap kestabilan bahan. Selanjutnya itu ada pengaruh metode ekstraksi dan kondisi penyimpanan. Metode ekstraksi sangat menentukan jumlah senyawa aktif yang berhasil diperoleh dari simplisia. Faktor seperti pelarut, suhu, durasi ekstraksi, dan kondisi penyimpanan mempengaruhi kualitas ekstrak. Menurut Putri 2022 menyatakan bahwa metode ekstraksi yang berbeda menghasilkan kadar senyawa bioaktif yang berbeda karena efektivitas penarikan senyawa fitokimia tidak sama. Dan menurut Asisa 2020 juga menegaskan simplisia sebaiknya disimpan pada tempat dengan kelembapan rendah, ventilasi baik, dan terlindung dari cahaya matahari langsung untuk menjaga stabilitas senyawa aktif. Selanjutnya, kita akan membahas metode ekstraksi apa yang lebih cocok untuk daun sambiloto terhadap senyawa aktifnya dan mengapa. Nah, berdasarkan 3 literatur yang kami telaah, metode ekstraksi yang cocok untuk daun sambiloto adalah maserasi dengan menggunakan pelarut etanol. Nah, maserasi dianggap cocok untuk daun sambiloto dikarenakan dilakukan pada suhu ruang atau tanpa pemanasan, kemudian cocok untuk senyawa aktif yang sensitif terhadap panas dan dapat membantu mempertahankan stabilitas senyawa aktif seperti andrografolit, flavonoid, alkaloid, dan diterpenoid yang terdapat dalam daun sambiloto. Adapun keuntungan menggunakan pelarut etanol yaitu mampu mengekstraksi senyawa dengan rentan polaritas yang luas, kemudian efektif menarik metabolit sekunder dari herbal yang akan digunakan, dan relatif aman, ekonomis, dan mudah untuk digunakan. Selanjutnya adalah saran perbaikan agar suatu produk ekstrak lebih efektif. Nah, masalah utamanya adalah efek antipiretik dari ekstrak sambiloto belum optimal karena kadar senyawa utamanya yang masih rendah. Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama dengan optimasi metode ekstraksi. Dapat kita gunakan metode ASE karena lebih efisien, cepat, dan hasilnya terkontrol. Kondisi optimum yang digunakan adalah pada suhu 60 derajat Celcius dengan 3 siklus dan dalam waktu 5 menit. Kombinasi ini dapat menghasilkan kadar androgapiolit optimal tanpa merusak senyawa aktifnya. Kemudian kita dapat melakukan dengan pengendalian proses produksi. Hindari faktor-faktor yang bisa mendegradasi senyawa aktif, yaitu suhu tinggi, cahaya, oksigen, dan kelembapan. Pengolahan dan penyimpanannya juga harus dilakukan pada kondisi yang stabil agar kualitas ekstrak tetap terjaga. Kemudian kita akan melakukan standarisasi ekstrak. Lakukan standarisasi untuk memastikan konsistensi kandungan senyawa aktif di setiap batch produksi menggunakan analisis HPLC untuk menentukan kadar androgapiolit secara akurat dan konsisten. Hasil yang diharapkan yaitu kadar androgapiolitnya tetap optimal, kemudian kualitas ekstrak konsisten, efektivitas farmakologisnya meningkat, dan efek antipiretik jadi lebih maksimal. Nah, selain andrografolit yang berasal dari tanaman sambiloto, masih ada senyawa yang berasal dari tanaman lain yang juga mudah terdegradasi oleh suhu dan cahaya. Salah satunya yaitu kunyit yang memiliki senyawa aktif kurkumin, yang mana senyawa aktif kurkumin ini memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, serta antibakteri. Namun, senyawa aktif ini juga memiliki stabilitas yang sangat rendah terhadap paparan cahaya dan panas, di mana paparan cahaya selama penyimpanan dapat menyebabkan fotodegradasi kurkumin, yaitu perubahan struktur kimia melalui proses siklisasi dan pemutusan ikatan rangkap berkonjugasi. Kondisi ini menyebabkan senyawa aktif menurun sehingga berpotensi mempengaruhi aktivitas biologisnya. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Ansori et al. Tahun 2025 yang melaporkan bahwa kadar awal kurkumin dalam serbuk kunyit sebesar 3,42% menurun menjadi 2,43 sampai 2,48% setelah penyimpanan selama 15 hari pada kondisi terpapar cahaya. Sebaliknya, sampel yang disimpan dalam kondisi terlindung dari cahaya memiliki hasil kadar kurkumin yang relatif stabil. Nah, yang kedua ada antosianin yang merupakan pigmen alami yang
ditemukan pada tanaman Rosella, kubis merah, kubis ungu, dan tanaman beri-berian. Selain sebagai pewarna alami, antosianin juga memiliki peran sebagai antioksidan. Namun, antosianin sangat sensitif terhadap suhu tinggi dan juga paparan cahaya, di mana pada suhu tinggi dapat menyebabkan hidrolisis ikatan glikosida yang akan memicu pembentukan aldehidan tidak stabil sehingga dapat berubah menjadi bentuk karbonil atau kalkon tidak berwarna. Dan pada paparan cahaya dapat memicu fotooksidasi sehingga mempercepat degradasi antosianin. Hal ini juga didukung oleh penelitian oleh Ifada et al. Tahun 2021 yang melaporkan bahwa pemanasan pada suhu 80 sampai 100 derajat Celcius selama 30 menit dapat menurunkan retensi warna antosianin sekitar 40 sampai 60%. Selain itu, paparan cahaya mempercepat degradasi antosianin melalui pembentukan senyawa kalkon yang tidak berwarna. Nah, sekian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Semoga bisa memecahkan studi kasus tersebut ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om